Laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai kepada Ibu Hajah Leni Ramaini SKM. Kami jemput, kami silakan. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wali Kota Dumai Bapak Haji Faisal SKM Mars, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Kesmas Ibu Yaneliza SKM MKes. Selamat datang di Kota Dumai Ibu. Yang kami hormati Ketua DPD Persagi Provinsi Riau Bapak Dedi Rohyani SKM MKes. Selamat datang di Kota Dumai Bapak. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai Bapak Dr. Saiful SKM MKM MKes. Yang kami hormati Kepala OPD yang hadir. Yang kami hormati Camat dan Lurah sekota Dumai. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan. Yang kami hormati anggota dari PKK Kota yang alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dumai, Sekolah PAUD HI yang terpilih pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Puskesmas beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi Kesehatan atau yang mewakili, serta yang saya banggakan kader posyandu, balita, dan hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta berkah nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir pada kegiatan peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 tingkat Provinsi Riau di Kota Dumai tahun 2023. Selawat beriring salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawatnya kita kepada beliau di yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan laporan Ketua Panitia, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Riau atas kepercayaannya untuk memilih Kota Dumai sebagai lokasi peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 tingkat Provinsi Riau. Selanjutnya, Bapak Wali Kota Dumai yang kami hormati, izinkan saya membacakan kerangka acuan kegiatan sebagai laporan Ketua Panitia. Latar belakang, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronik yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut usia yang berada di bawah 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan. Protein berperan penting dalam upaya penurunan stunting berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti bahwa ada hubungan yang kuat antara stunting dan indikator konsumsi pangan yang berasal dari hewan seperti daging, ikan, telur, dan susu ataupun produk turunannya. Perbaikan gizi masyarakat pada 1000 hari pertama kehidupan dengan konsumsi beragam makanan bergizi dan mengandung protein hewani setiap kali makan akan berdampak pada penurunan stunting. Selain melakukan antenatal care, selama kehamilan, ibu perlu memperhatikan beberapa hal untuk menjaga kesehatan dan janin yang dikandungnya, sehingga terhindar dari anemia dan kurang energi kronik yang dapat melahirkan bayi BBLR atau prematur, serta terhindar dari penyakit lainnya. Ibu dapat membaca pedoman buku KIA untuk mengetahui bagaimana menjaga kesehatan semasa kehamilan dan persiapan melahirkan, serta menjaga asupan gizi, terutama asupan protein hewani.
Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam meningkatkan gizi ibu, balita dan remaja putri, diperlukan media promosi melalui Isi Piringku. Hari Gizi Nasional ke-63 tingkat Provinsi Riau yang diadakan di Kota Dumai merupakan momentum yang baik untuk menggaungkan protein hewani cegah stunting dengan rangkaian kegiatan dan di tingkat pusat hingga ke tingkat masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Tujuan: 1. Menyebarluaskan informasi dan promosi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang kaya protein hewani, sehingga masyarakat memiliki perilaku konsumsi beraneka ragam makanan yang kaya protein hewani dalam rangka percepatan penurunan stunting. 2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama antara pemerintah, baik sektor kesehatan maupun non-sektor kesehatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, serta swasta dalam rangka kampanye pencegahan stunting dengan protein hewani. Waktu dan tempat pelaksanaan: hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempat Ballroom Hotel Grand Jury Dumai. Peserta kegiatan ini berjumlah lebih kurang 350 orang yang terdiri dari sektor pemerintah, masyarakat, anak sekolah, dan kader kesehatan. Agenda kegiatan: yang pertama, edukasi isi piringku; yang kedua, kampanye nasional cegah stunting; yang ketiga, pelantikan DPC Persagi Kota Dumai; yang keempat, demo masak dan launching PMT lokal dapur bergizi peduli kita berantas stunting; yang kelima, dilanjutkan demo masak PMT lokal di setiap hari posyandu. Pendanaan: kegiatan ini dilaksanakan dengan sumber dana DAK Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah laporan Ketua Panitia. Selanjutnya kami minta kesediaan Ibu Yani, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk memberikan sambutan, dan kepada Bapak Wali Kota Dumai untuk memberikan arahan dan sambutan serta membuka acara secara resmi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, berikutnya mari kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kepada Ibu Yani Liza SKM MKes, kami jemput, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang pada saat ini beliau berhalangan untuk hadir di sini bersama kita dan mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan beliau pada peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 tingkat Provinsi Riau yang pelaksanaannya dilaksanakan di Kota Dumai. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Kepala Dinas, izinkan saya untuk menyampaikan sebaik pantun. Pergi bermain ke tanah lapang, jangan membawa barang terlalu berat. Asupan gizi sehat dan seimbang membuat tubuh lebih bugar dan sehat. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 sempena dengan kegiatan pemuatan MPASI bagi kader posyandu balita dan launching PMT lokal dapur bergizi balita beranting peduli kita berantas stunting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Menkes. Yang terhormat Ketua Penggerak PKK Kota Dumai sebagai panitia pelaksana peringatan Hari Gizi Nasional ke-63, Ibu Haji Leni Ramailis SKM. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Dumai, yang terhormat Kepala Bapeda Kota Dumai, seluruh Kepala OPD Kota Dumai, seluruh Kepala Puskesmas Kota Dumai, seluruh camat dan Kepala Desa se-Kota Dumai, dan Persatuan Organisasi Profesi Kota Dumai serta Persatuan Organisasi Masyarakat se-Kota Dumai. Mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 tahun 2023 yang dipusatkan di Kota Dumai. Bersempena dengan kegiatan penguatan MPASI bagi kader Posyandu Balita dan launching PMT lokal dapur bergizi balita Berantin, peduli kita berantas stunting. Selawat beriring salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu bersalawat kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tema yang diangkat pada Hari Gizi Nasional ke-63 tahun 2023 ini adalah protein hewani cegah stunting. Sejalan dengan tema Hari Gizi Nasional tahun 2023, saat ini penanggulangan stunting menjadi komitmen pemerintah. Dukungan kebijakan dan anggaran telah diberikan agar upaya percepatan penurunan stunting baik bidang spesifik dan sensitif terlaksana secara optimal. Tidak saja di tingkat nasional, tapi juga di Provinsi Riau dan Kabupaten Kota. Angka stunting di Indonesia masih tinggi, yaitu 24,4. Ini masih berdasarkan survei SSGI tahun 2021. Insya Allah hasil SSGI 2022 mungkin pada hari ini telah di-launching secara nasional. Walaupun terjadi penurunan di tahun sebelumnya, yaitu 27,7% pada tahun 2019, kemungkinan pada tahun 2022 juga terjadi penurunan stunting secara nasional. Begitu juga harapan kita di tingkat Provinsi Riau. Namun demikian, masih dibutuhkan upaya komprehensif untuk mencapai target penurunan stunting, yaitu pada tahun 2024 menjadi 14%. Stunting dapat dicegah dengan memperhatikan asupan gizi pada 1000 hari pertama kelahiran yang dimulai sejak janin dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Dalam menunjukkan angka stunting pada bayi usia 6 sampai 11 bulan, yaitu sebesar 13,8%, dan usia 12 sampai 23 bulan yaitu 27,2%. Ini juga masih berdasarkan survei SSGI 2021. Dari data tersebut kita dapat melihat pentingnya terpenuhinya gizi ibu sejak hamil, menyusui, dan kecukupan protein hewani pada masa balita, yaitu masa MPASI, saat bayi dikasih makanan pengganti ASI. Angka stunting di Provinsi Riau menurut survei SSGI tentang prevalensi balita stunting usia 0 sampai 59 bulan tahun 2019 sebesar 23,95%. Kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 22,3%, atau terjadi penurunan sebesar 1,65%. Sedangkan angka stunting di Kota Dumai pada tahun 2019 sebesar 11,59%, di mana angka stunting di Kota Dumai tahun 2019 ini paling rendah di Provinsi Riau.
Riau. Namun, meningkat signifikan pada tahun 2021 yaitu menjadi 23%. Angka ini tentu perlu mendapat perhatian semua pihak, terutama lintas sektor yang terkait langsung dengan upaya percepatan penurunan stunting. Kita masih menunggu angka untuk tahun 2022. Bapak Ibu dan yang kami hormati, protein hewani sangat penting dalam penurunan stunting. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh IDE tahun 2018, dinyatakan bahwa ada bukti kuat hubungan antara stunting dan indikator konsumsi pangan berasal dari hewan seperti daging, ikan, telur dan susu atau produk turunannya seperti keju atau yogurt dan lain-lain. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa konsumsi pangan berasal dari protein hewani lebih dari satu jenis lebih menguntungkan daripada konsumsi pangan yang berasal dari hewan tunggal. Tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, berdasarkan Susenas 2022, konsumsi protein per kapita sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein nasional, yaitu sebesar 62,21 gram. Namun masih cukup rendah untuk protein hewani, yaitu kelompok ikan, udang, cumi, kerang yaitu 9,5 gram, daging 4,79 gram, telur dan susu hanya 3,37 gram. Data Susenas 2022, konsumsi daging Indonesia masih tergolong sedikit. Bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, selain harganya yang mahal, sedikit konsumsi daging penduduk Indonesia juga disebabkan karena daya beli penduduk yang masih rendah. Telur merupakan sumber protein asam amino dan lemak sehat. Sedangkan susu mengandung protein dan kalsium. Perbaikan gizi masyarakat pada 1000 hari pertama kehidupan dengan konsumsi beragam makanan bergizi dan mengandung protein hewani setiap kali makan akan berdampak pada penurunan stunting. Selain melakukan antenatal care, selama kehamilan ibu perlu memperhatikan dan menjaga kesehatan dan janin yang ada dalam kandungannya sehingga terhindar dari anemia, kurang energi kronik yang dapat berakibat lahirnya bayi BBLR atau bayi badan lahir rendah atau prematur, sehingga terhindar dari berbagai penyakit infeksi. Selama menyusui, ibu juga tetap harus mengkonsumsi beraneka ragam makanan bergizi, terutama protein hewani, dan menambah porsi makan dibandingkan saat hamil untuk menjaga kualitas air susu ibu agar bayi terhindar dari permasalahan gizi. Bayi harus mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Pertama, melalui terlaksananya inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI saja yang diberikan kapanpun bayi mau atau on demand. Setelah bayi berusia 6 bulan, ASI dilanjutkan disertai dengan pemberian makanan tambahan pendamping ASI atau MPASI yang memenuhi syarat tepat waktu, adekuat dan kaya protein hewani. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Hari Gizi Nasional ke-63 ini merupakan momen yang baik untuk menggaungkan protein hewani cegah stunting. Dengan rangkaian kegiatan di tingkat pusat hingga daerah, yang lebih penting adalah bagaimana kegiatan ini tidak hanya sekedar seremonial, tetapi dapat langsung menyentuh pada masyarakat, terutama masyarakat rentan, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk sektor swasta. Melalui rangkaian kegiatan peringatan Hari Gizi Nasional ke-63, seluruh stakeholder serta masyarakat diharapkan dapat berperan aktif mendorong implementasi isi piringku kaya protein hewani secara serentak di masyarakat dan menjadikan sebagai budaya yang berkesinambungan. Kegiatan penguatan MPASI bagi kader posyandu balita dan launching pemberian makanan tambahan lokal dan
Balita Beranting ini sangat relevan dengan upaya masyarakat dalam rangka percepatan penurunan stunting. Apresiasi dan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, terutama di Kota Dumai yang mendukung dan memberi bantuan demi terselenggaranya peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 tingkat Provinsi Riau yang dipusatkan di Kota Dumai ini. Sesuai dengan tema peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 yaitu protein hewani cegah stunting. Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum yang baik dalam menanggulangi kepedulian dan komitmen semua pihak untuk melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat menuju bangsa sehat berprestasi. Sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebaik pantun lagi, ke pasar dupa hendak membeli kemiri, besar kemiri hanya sekelingking. Ayo ajak balita makan makanan bergizi agar sehat dan terhindar dari stunting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau